syariat, torekot, hakikat dan makrifat itu sebenarnya nggak pernah bisa dipisahkan. Setiap orang hidup itu ya menjalankan itu dalam satuan. Ya. Cuma tentunya bagi yang masih rendah ya tidak terlalu mengerti tentang hakikat dan makrifat itu. Tapi itu sebenarnya secara alami ya sudah ini. Misalkan begini. Ya, saya memberi contoh yang mudah saja. Orang lapar itu butuh makan. Itu syariat, Mas. Jadi aslinya syariat itu seperti itu. Jadi bukan untuk menjalankan sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kehidupan secara real, bukan itu. Okay. Ya. Jadi saya lapar ya saya butuh makan. Ya, itu syariat. Ya. Nah, tentunya makan ini ya saya juga secara syariat tidak boleh karena nyolong. Tapi harus saya peroleh dengan benar. Nah, itu syariat. Lah orang hidup kan sudah diajari itu. Benar. Ya, jadi semuanya sudah jalankan syariat itu, ya. Kemudian thariqat itu adalah the way, caranya, ya kan? Begitu orang makan, ya kan? Aku seneng hanya pakai jari saja. Ya, itu thariqatnya. Ya, cuma thariqatnya di kita karena ada sup panas, ada rawon, kan nggak bisa dengan jari. Nah, gitu loh. Jadi thariqat itu pun implementasi ya untuk meningkatkan cara dari syariat itu, tapi sesuai juga dengan keadaan budayanya. Ya. Orang Jepang meskipun ada sup, tapi tetap aja pakai sumpit. Karena batoknya itu dikokop begini. Waduh. Nah, jadi itu caranya. Ya. Balik lagi ke kultur atau budaya. Iya, balik lagi ke kultur. Nah, tentu hakikatnya juga sudah masuk. Kalau kita makan, tentunya kan yang dimakan itu yang bisa memenuhi kebutuhan dari hidup ini. Ya, orang boleh nyebut itu nutrisi, itu gizi, ya kan? Nah, itu kan hakikat. Masa ada orang makan, kalau nggak ngerti hakikat ya itu apa? Ya sudah, saya nasi aja cukup, ya kan? Karena dia nggak ngerti hakikatnya makan. Justru kalau hakikatnya makan dia tahu, nggak pakai nasi nggak apa-apa, asal itu bisa untuk hidup. Ya, contoh, mereka yang di laboratorium angkasa itu kan nggak bisa makan nasi atau apa, cuma kapsul-kapsul saja ditelan sehari satu. Tapi 6 bulan loh di luar angkasa. Ya. Nah, jadi syariat thariqat hakikat itu sebenarnya aslinya itu berkaitan dengan perilaku hidup sehari-hari sesuai budayanya. Ya, jadi bukan kok ini bukan syariat, bukan begitu, gitu loh ya. Makanya itu nanti kan di kemudian hari muncul itu. Ya itu syariatnya sembahyang, itu muncul di kemudian hari. Itu nanti kita bisa lihat dari sejarahnya. Ya, jadi di situ. Nah, bagaimana makrifat? Makrifat itu kan sudah namanya itu dari kata arafa. Ya. Arafa itu mengenal, kenal. Ya. Jadi saya misalnya, ya itu secara syariat, ya sampai hakikat itu tahu saya bahwa Trump itu presiden Amerika, tapi saya nggak kenal. Nah, jadi kalau orang sudah makrifat itu artinya semua perilaku yang dijalani itu dia sudah tidak lagi memikirkan ini begini-begini, kan dia sudah ngerti. Ya. Jadi misalnya itu tadi kan, misalnya ya di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3, ya boleh makan babi kalau terpaksa. Ya kan? Kalau orang makrifat ya sudah tidak perlu lagi kan tanya dalile opo, ya sudah tidak. Aku kan nggak ada makanan tapi saya harus hidup. Ya sudah saya makan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi saya dulu ketika belajar pada seorang guru ini guru fikih. Ya, tapi fikihnya itu paham sekali. Jadi dia itu suatu hari bertemu dengan seorang ulama besar dari Aceh, ada di
Madinah, ya. Tapi karena ini teman dekat diajak ke kamarnya, oh, kok banyak bir katanya, kata si guru saya itu. Iya, iya. Kok banyak agar, banyak Buya gitu manggil anunya itu. Iya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu untuk khamr itu tidak dikatakan diharamkan atas kamu, tapi jauhi. Jauhi itu kan untuk anak kecil yang belum bisa menjauhi. Nah, begitu. Yang belum Masuk. tahu batasannya. Belum tahu batasannya. Belum bisa bertanggung jawab terhadap apa yang Betul, dilakukan. betul. Ini kayaknya Ya. dapat pencerahan ini. Ya. Jadi ini akhirnya si Buya itu menjelaskan, saya tidak tahan dengan dinginnya udara Madinah. Ya, saya harus mengonsumsi ini untuk mempertahankan hidup saya. Ya, cuma saya juga tidak mau minum bir ini di muka umum. Nah, itu orang yang sudah marifat gitu loh. Pak Kojim, saya jadi teringat waktu Pak Kojim ini kan satu produk sama Cak Nun ya, Ya, di Gontor ya. ya. Nah, ini menarik nih. Saya tuh pernah waktu dalam proses pencarian itu, Cak Nun mengatakan, salah satu orang yang benar-benar saya anggap guru adalah Umbulan Duparangi. Dan dia agamanya nggak jelas, kemana-mana minum bir bintang. Otak saya langsung kram, Mbak Kojim. Disitulah kemudian saya mulai menggali gitu. Iya. Itu tentang bir, Pak Kojim. Iya. Iya, Jadi itu gitu tadi. ya. Kalau makanya orang kalau sudah makrifat itu artinya sudah tidak bertanya lagi. Karena dia sudah paham kaitannya syariat, thariqat, dan hakikat. Gitu loh. Cuma dia juga tahu, ini saya melakukan ini, jangan sampai ganggu Yang lain. ya yang lain. Bikin gaduh dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu gitu loh ya. Oke. Terus Pak Kojim, kalau misalnya orang yang sudah makrifat itu kan identik ketika ngomong makrifat itu mesti ajaran Arab, ajaran luar gitu. Orang Jawa sendiri laku makrifat apa enggak? Loh iya. Jadi kalau orang Jawa itu ya kan sudah ada istilah panah, pono. Fana ya? Pono. Pono kalau Jawa ya? Pono. Bukan fana tapi pono. Ya. Wong kang wus pono. Ya. Ing laku uripe. Jadi sudah panah. Artinya sudah paham betul ya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak dilakukan. Ya. Menuju Jadi ke situ kan kalau nggak belajar nggak bisa Pak Kojim. Apanya? Menuju ke tingkat pono Loh, ya itu kan kalau nggak belajar itu kan nggak tadi, bisa ya? Melatih syariatnya dengan benar, supaya jangan cuma nyalakan sana sini, ya kan, memahamkan hakikat dengan benar, ya. Nah, kalau kamu sudah ngerti hakikatnya kan harus ya. Nah, seperti itu. Jelas di dalam salah satu ayat itu dikatakan bahwa ya surga itu masalul jannah. Jadi artinya surga itu perumpamaan. Lah, terus kita kok menganggap itu realitas, kan salah. Namanya perumpamaan, ya kan? Jadi itu. Begitu pula neraka itu perumpamaan. Yang tadi kita bahas tadi. Surga Iya. dan neraka itu perumpamaan. Perumpamaan. Tapi waktu kita kecil Pak Kojim sama guru-guru ngaji itu kasih cerita tentang alam barzah, tentang hari pembalasan. Itu semuanya gimana sih sebenarnya, sejatinya gitu Pak Kojim? Itu perkembangan dari masyarakat Arab terus dibawa ke luar Arab. Kan kata barzakh itu dapat dikatakan hanya ada satu kata di dalam Al-Qur'an ya, yaitu pada surat Al-Mu'min ya kan, ayat 100 ya, jadi di situ ya. Jadi barzakh itu artinya dinding batas. Bukan alam. Bukan. Nah, Jadi orang yang sudah meninggal itu disebut berarti ada barzakh. Artinya nggak bisa kembali lagi ke badannya yang sudah ditinggalkan. Ada itu. dinding pembatas gitu ya. Iya. Oh. Jadi dia sudah melampaui batas sana, nggak bisa lagi ke sini gitu loh. Nah, di batas itu Pak Kojim, kalau dalam perspektif orang Jawa, yang dilakukan sang jiwa tuh ngapain? Katanya bisa dikirimi doa, gembira, senang, itu tuh kan gimana sih saya sudah sebenarnya? pernah menyampaikan bahwa doa itu kan harapan semua orang, dan
kalau ada banyak orang berdoa, masa sih satu nggak ada yang tulus? Nah, yang tulus ya bisa kan untuk menolong, membebaskan anu. Kan sama saja kan, kita misalnya punya kuasa terus anakku trimon, ya kan? Kan diterima. Ya. Jadi contohnya seperti itu, sama. Kita tulus kan batin. Nah, yang meninggal kan batin. Artinya isinya batin ini yang pergi. Ya bisa kontak batin ketemu batin. Ya. Berarti doa itu bukan hanya kepentingan orang yang berdoa aja, tapi orang yang didoakan juga bisa terima gitu maksudnya? Bisa terima. Dan orang yang berdoa itu kalau dia sudah bagus, kembali juga mendoakan. Terima kasih atas doa. Mudah-mudahan kamu jadi orang yang lebih makmur, lebih sama seperti itu. Ya. Nah, itu yang bisa doakan balik seperti itu namanya apa Pak Kojim? Jiwa atau apa? Kalau Iya, dalam kan terminologi gini kan, Jawa. kalau ini kan persoalan kata bahasa, ya kan. Jiwa itu kan diserap dari bahasa Sanskerta, ya kan. Kalau orang kita dulu menyebutnya itu kan yitma, bahasa Jawa itu. Yitma. Yitma. Ya, jadi bahasa Jawa itu menyebut sesuatu yang membuat kita ini bisa begini-begini ini itu adalah yitma. Ya kan. Nah, tapi orang Jawa terima ya jiwa itu dengan menggantikan dengan sesuatu yang punya kehendak. Jadi makanya jiwa itu istilahnya itu disebut unsur citma yang sudah bisa berkehendak. Ya, jadi kalau citma itu di dalam diri kita, terus ada unsur jiwanya, maka kita bisa berkehendak. Ya. Nah, kalau meninggal, citmanya kan pergi. Jadi nggak ada unsur untuk bisa menggerakkan tubuh. Ya. Nah, tapi oleh orang sekarang itu dianggap jiwa kan gitu kan. Ya. Nah, roh juga itu bahasa Arab. Tapi oleh orang Jawa di yang namanya ruh itu sudah diterima juga sebagai sesuatu yang mengikat, ya artinya ya mengikat jiwa, badan, ya jadi satu, ya kan. Makanya kalau ikatannya itu lepas dia pergi ya kita mati, cuma mengikat saja. Jadi nggak ada entitasnya istilahnya gitu. Kalau jiwa tetap karena itu hanya pengganti jitma kan, jadi tetap ada entitasnya gitu loh. Ya. Nah jadi disinilah bangsa itu ketika menerima berbagai paduan ya kan, ya asal bisa menempatkan fungsi masing-masing ya tidak apa-apa. Ya. Supaya orang itu jelas. Misalkan kalangan-kalangan dari kalangan kejawen, misalkan ada kata sukma, ya kan? Nah, sukma itu kan juga disebut manifestasi dari Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini hanya masalah istilah-istilah saja. Berarti Pak Kojim, kalau di Islam itu katanya kan mengenal yang namanya kehidupan setelah mati. Di Quran katanya dijelaskan itu. Sementara orang Islam sendiri, itu ajaran Hindu, itu ajaran Buddha dan lain sebagainya. Nah, tapi saya pengen masuk ke terminologi Jawa, Pak Kojim. Kehidupan setelah mati, versinya orang Jawa itu gimana sih? Apakah benar bahwa setiap orang yang mati tetap akan kembali lagi? Cokro Manggilingan muter, entah jadi binatang, entah jadi tumbuhan, entah jadi manusia lagi yang lebih baik sesuai karma atau bagaimana? Bukan, orang Jawa itu begini kan, tinggal masih punya utang belum? Atau sudah lunas? Kan Cokro Manggilingan itu kalau masih punya utang. Oh. Nah kalau kita sudah tidak punya utang ya kembali ya ke tempatnya. Jadi di dalam ajaran Jawa itu ada yang namanya rumah pribadi. Katakanlah bahasanya bukan kata rumah pribadi, kalau diterjemahkan itu setiap orang itu punya rumah pribadinya. Jadi ya kembali ke rumah pribadinya. Kalau misalnya sudah nggak punya utang. Nah di rumah pribadinya itulah dia akan istilahnya hadir lagi kalau toh itu minta dilahirkan, tapi untuk menjadi apa?
Makanya selalu ada orang yang jadi pimpinan. Itu bisa ada. milih Pak Kojib? Apanya? Bisa milih orangnya yang mau Loh, lahir lagi? kalau sudah sampai di rumah pribadinya bisa. Deskripsi dari rumah pribadi itu yang gimana Pak Apanya? Kojib? Maksudnya rumah pribadi itu yang gimana? Iya, jadi Analoginya gimana gitu? analoginya ya kayak sampean pulang ke rumah sampean kan, sing sampean bangun kan sampean ke sini tapi sudah punya rumah. Oke. Sehingga nanti kalau pulang kan kembali ke rumah itu. Tapi kalau masih ada sangkut paut, utang dan sebagainya kan belum bisa. Berarti rumah itu ini sama halnya dengan nek wong Jawa tuh surga neraka mau gelar-gelar dhewe itu dalam iya itu seperti maksudnya. itu. Ya. Jadi ketika kita sudah bisa melunasi semua utang piutang yang ada ini ya, walaupun tidak 100% tapi terus sudah bisa ke rumah pribadi. Ya, makanya dikatakan ketika seseorang sudah berada di rumah pribadinya, maka dia hanya tahu dirinya sendiri. Karena yang ada itu si jitil orang sopo-sopo. Ya, jadi di situ. Nah, ketika dia ingin melihat Tuhannya, loh kok rupaku Tuhan. Nah, jadi gitu. Ya. Ketika dia melihat dirinya, loh aku kok rupa Tuhan. Nah, jadi seperti itu. Makanya disebut si jitil. Si Jitil. Iya. Yang harus dilakukan, yang harus kita benar-benar hati-hati supaya kita bisa menemukan kembali ke rumah pribadi kita setelah meninggal apa Pak Kojib? Ya, orang semua agama Hindu, Buddha, Islam sebenarnya sama. Ya, kalau Islam kan memperbanyak amal saleh. Ya, kalau kita kan istilahnya ya kemelekatan tentang dunia ini ya sudah tidak kita miliki lagi. Ya, kita tetap bekerja, ingin jadi kaya dan sebagainya, tapi nggak boleh ada kemelekatan itu. Kita harus sadar nanti kalau pulang tidak saya bawa. Ya, maka bisa diamalkan terusan kan gitu kan. Karena pada akhirnya gitu kalau kita sadar ya, setiap orang itu kan menuju kepada yang namanya kematian, menuju sama yang namanya kehancuran, apapun agamanya gitu. Nah, itu kan sudah sebuah kepastian gitu, keniscayaan ya Pak ya. Nah, gimana supaya kemudian pada saat nanti kita ke sana itu nggak ngabot-ngaboti, ya tadi seperti yang disampaikan Pak Kojim, latihan biar nggak melekat terhadap pangkat, jabatan, biar nggak harta, melekat. dunia gitu ya. Jangan Pak Kojim. sampai ada nyimpan kekesalan, jangan sampai ada menahan kekecewaan, ya semua ya sudah. Pak Kojim latihannya dulu kayak gimana? Pas waktu masih muda biar nggak Kan gini, terikat Mas. sama kemelekatan Ketika itu. orang itu dilahirkan, sebenarnya kan sudah punya bekal. Nah, bekal itulah yang menuntun kita. Kan misalnya kenapa ya aku kok nggak gampang emosi, misalkan. Oh, berarti saya harus terus-menerus untuk menjaga ini. Ya, jadi di situ. Kan ada orang dari kecil itu emosi dan sebagainya. Iya. Jadi kita tinggal nyadari seingat kita saja. Aku kan kecil kok tidak mudah emosi ya. Nah, jadi ya sudah. Kita ini. Nah, kalau sebaliknya, Apanya? aku kok emosian terus. Kalau emosian berarti ada sesuatu yang melekat, yang masih saya gandoli. Tinggal bagaimana aku tidak emosi. Makanya pada waktu itu saya sampaikan lewat 7 lapis kesadaran. Jadi di situ. Jadi kalau orang masih kesadarannya sampai 3, ya emosi terus. Harus naik kesadaran budi sehingga rasionya yang bekerja. Ya kan? Ya, itu gampang kan, kita bekerja saja. Kalau kita bekerja dengan orang Amerika ya, meskipun dalam rapat itu habis saling mukul meja, tapi setelah rapat selesai semuanya. Bisa saling ketawa, bisa ngajak di restoran makan enak. Tapi kan bangsa kita belum sampai ke sana. Ya. Masih dibawa terus. Sampai pendak rioyo dari Wong Jawa. Pak, tapi ini seru nih. Mumpung ada Pak Kojim lah ya. Teman-teman itu pada support, pada seneng semuanya lah. Pada saat kemudian seseorang itu meninggal, terus kemudian kembali ke rumah pribadi, apakah kemudian itu kan kalau misalnya dia masih punya hutang, masih ada kemelekatan, kan harus sekolah lagi kan, turun hidup lagi kan, sekolah lagi ya. lahir kembali kan, di rahimnya siapa kita nggak tahu gitu. Apakah setiap bayi yang lahir itu
meneruskan karma dari perjalanan jiwa sebelumnya, atau memang yang benar enggak semua bayi lahir itu mesti titisan? Lah ya memang dirinya sendiri. Jadi istilah titisan itu siapa? Ini kan cuma selongsong. Ya, selongsong. Yang jadi ngisi kan tetap. Ngisi yang lalu, yang akan datang kan tetap. Oh. Ini hanya selongsong saja. Selongsong itu DNA-nya ya DNA bumi Kalau material. isinya tetap yang dulu-dulu. Lah iya dong, isinya yang dulu-dulu dong. Cuma kalau dia semakin sudah jernih, nanti aku golek sing ganteng. Lah, tapi sing banyak buruknya, ya kan? Satibane kan gitu kan. Nggak bisa milih. Nggak bisa milih. Berarti kalau mau milih harus banyak berbuat baik dan Lah tidak iya melekat dong, gitu iya ya, Pak. dong. Oh. Sama dengan kalau kita ingin milih jurusan apa saja diterima kan harus Kudu pinter ya, Pak ya. Ya, gitu. Wih, keren, Itu keren. hukum kok, nggak bisa kita ingkari kok. Jadi gitu, ya. Oke. Jadi bisa jadi misalnya presiden-presiden tuh hasil reinkarnasi dari pemimpin-pemimpin sebelumnya juga, atau gimana? Bukan, ada dua, ya. Kalau dia reinkarnasi dari pemimpin sebelumnya menjadi lebih baik, jadi pimpinannya. Heeh. Tapi kalau dia orang baru, karena dulu selalu bercita-cita, aku harus bisa jadi presiden, bisa jadi jelek. Ya, kan tadi ayat Al-Qur'annya surat 11 ayat 15. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dengan perhiasannya, pasti kami penuhi dan tidak dirugikan sedikit pun. Nah, surat 40 ayat 60, berdoalah kepadaku, niscaya aku perkenankan. Oke. Ya kan? Jadi dongo aku nanti Tuhan kalau hidup lagi jadi presiden misalnya. Tapi bisa jadi presiden yang buruk. Iya. Gitu Nah, loh. ngomong-ngomong nih Pak, soal presiden gitu. Pak Kojim kan sudah sepuh ya, udah jadi pembicara di mana-mana, buku-buku spiritual Jawanya luar biasa, digandrungi banyak orang. Pak Kojim percaya nggak sih kalau ada konspirasi presiden itu ada kembarannya, wajahnya bisa dikopi, suaranya bisa dipersiskan. Ada nggak sih Pak cerita kayak gitu tuh beneran apa enggak sih? Loh ya bisa, apalagi teknologi semakin modern. Ya kan? Teknologi semakin modern. Terus kemungkinan perang supaya tidak terhantam yang sesungguhnya. Ya, bisa dibuat semuanya. Ya. Makanya ketika zaman semakin modern, orang bisa melakukan penggandaan. Tetapi nanti begitu kesadarannya yang bangkit, nggak bisa lagi melakukan penggandaan. Karena langsung terbaca. Tadi sudah kita bahas tadi. Ya, jadi begitu kesadaran manusia itu sudah memasuki zaman Kertayuga, orang sudah nggak bisa membuat hoax. Orang nggak bisa nipu. Ya, kita bisa nipu dan sebagainya. Ini kan di satu sisi kita sudah masuki fase modernisasi, tapi di sisi lain masih banyak orang yang tidak sadar. Nah, jadi bisa. Ya, tapi kalau sudah semuanya sudah mulai sadar, ya nggak bisa. Maka tadi saya katakan sebenarnya kita ini 80 tahun merdeka itu, yang bodoh itu sudah tinggal 5% sebenarnya. Harusnya. Ya. Tapi kita kan masih 60%. Yang lulusan SD loh ya, itu masih 60%. Jadi bodoh di sini bukan bodoh karena karena alaminya bukan, karena kebodohan itu kan karena tercipta kondisi. Sistem. Nah, jadi kalau dilihat dari sudut kepandaian, ya anak SD kan bodoh. Kalau dilihat dari sudut kepandaian gitu. Jadi sangat besar kemungkinan ketika presiden di sebuah negara misalnya, dia diracun, mati. Terus demi kepentingan oligarki dan lain sebagainya, cari orang yang sama, suaranya dipersiskan. Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi nanti ketika kesadaran sudah hampir merata di atas, nggak bisa lagi. Bisa jadi masuk penjara tuh. Iya, masuk penjara kan gitu kan. Karena orang udah mulai bangkit semua Udah mulai kesadarannya. mengerti, menanggapi, bisa mencium, bisa mendeteksi, ya kan. Jadi seperti itu, ya. Jadi tipu menipu itu masih terjadi ketika masih banyak orang yang masih rendah. Makanya seperti kita, ini juga kekuatan global. 80 tahun kok lulusan SD baru masih 60%, bukan baru, masih.
Ya, seharusnya sudah tinggal 5% lulus SD itu. Ya, yang 60-an itu sudah lulus SMA itu. Ya.